Selamat pagi Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung bulan Januari 2021 dan besok kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Waktu begitu cepat berlalu. Banyak kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari saudara, kita gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi namanya. Ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan kepada kita semua. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini Minggu 31 Januari 2021, kita mau beribadah, memuji, menyembah Dia, karena Dia yang layak terima pujian. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Mari orang-orang percaya katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Ibadah kita pada hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Mazmur 73 bait yang pertama mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita datang dengan hati yang bersih dan dengan kerendahan hati kita kepada Allah yang kita sembah, Allah yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Dia Allah yang penuh kasih. Mari kita menyembah Dia. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita katakan ku kagum. Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dengan kerendahan hati ya Tuhan kami mengakui semua dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Sampai saat ini ya Tuhan, kami masih mengecewakan Tuhan, kami masih menyedihkan hati Tuhan, kami membuat hati Tuhan menjadi susah karena melihat kelakuan-kelakuan, perkataan-perkataan, pikiran-pikiran yang kami perbuat. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami. Ajar kami selalu merendahkan hati kami di hadapan Engkau Allah yang kudus. Sehingga kami boleh menjadi seperti Engkau. Menjadi kudus karena kami mempunyai Allah yang kudus. Tolong kami ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Mazmur 25 bait yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, betapa baiknya Tuhan kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Begitu mulianya kasih Tuhan kita. Hosana, kita memuji Tuhan. Hosana, kita mau meninggikan nama-Nya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari orang-orang percaya kita katakan betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Jemaat, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra G. Mulia dengan tema Gereja, Tiang Penopang dan Dasar Kebenaran. Dan lagu Mendengar Suaramu menjadi lagu persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan kebaktian kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, tolong hati kami boleh terbuka bagi firman-Mu, sehingga dia boleh menjadi ladang yang subur untuk firman Tuhan. Kami serahkan waktu berikut ini di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca sebagai ayat yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, kalau kita ditanya, ngapain sih sebenarnya kita ke gereja?
Saya rasa mungkin jawaban itu semua kira-kira hampir sama lah. Ya, misalnya yaitu bahwa kita mendengarkan khotbah itu hanya untuk mendengar firman Tuhan. Ya, jadi kalau tanya ngapain ke gereja, kita jawabnya ya dengerin firman Tuhan. Ya mau apa lagi gitu ya. Itu adalah jawaban daripada kita semua. Saya ingat pada kira-kira tahun 84 ya, 84 jadi berapa tahun yang lalu tuh? 36 tahun yang lalu ya. 36 tahun yang lalu itu pada hari Minggu itu saya tidak punya teman untuk pergi ke gereja ya. Saya masih di Saat Malang pada waktu itu. Lalu saya merasa malas untuk pergi ke gereja ya. Jadi pada waktu itu lagi pula mereka yang ke gereja kebanyakan pagi-pagi sekali jam 6. Artinya saya harus bangun jam 5 kurang ya. Nanti kami pergi ke sana meskipun tidak terlalu jauh dari Saat Malang pada waktu itu. Nah, kemudian jadi saya merasa capek pada waktu itu. Saya tidak ke gereja jadinya. Nah, pas jam 6 saya terbangun tentu masih diranjang ya, masih diranjang. Lalu kemudian saya buka radio ya, zaman dahulu masih tahun 70-an itu ya, tidak banyak televisi, siaran dan sebagainya. Jadi saya membuka radio pada waktu itu. Kebetulan ada sebuah radio lokal yang menyiarkan tempat gereja di mana teman saya pergi yang jam 6 itu. Jadi saya ikut ya kebaktian yang jam 6 itu dari mula sampai akhir. Tapi saya berada di tempat tidur masih. Lalu setelah itu teman pulang dari gereja ya. Lalu saya keluar, pada waktu itu saya sudah cuci muka dan sebagainya. Lalu dia bertemu dengan saya. Dia bilang, "Kamu ke gereja enggak?" Saya bilang, "Saya ke gereja kok." "Loh, tadi saya enggak lihat kamu," katanya gitu. "Saya enggak lihat kamu di sana di gereja." "Loh," saya bilang, "kan nyanyinya ini, khotbahnya ini, ya. Saya tahu semua, saya pergi jadinya saya itu hitungannya saya ke gereja begitu ya. Tapi saya enggak ketemu kamu. Kamu pasti enggak ada, gitu kan? Kamu ke gereja mana? Bagaimana kamu pergi?" Begitu ya. Akhirnya kemudian saya mengaku ya, saya memang tidak pergi ke gereja. Saya cuma mendengar khotbah ya. Lalu saya tanya, "Kamu ke gereja ngapain? Kamu pergi ke gereja ngapain?" Ini di Saat ya, mahasiswa teologi. Saya tanyakan, "Kamu ke gereja ngapain?" Lalu dia jawab, "Saya ke gereja ya dengar khotbah. Ya mau apa lagi? Ya dengar khotbah dong. Bagaimana sih kamu? Mahasiswa teologi nggak ngerti ke gereja ngapain?" katanya. Lalu saya bilang sama dia, "Oh, dengar khotbah. Kalau cuma dengar khotbah, ya tadi pagi ya saya juga dengar khotbah. Cuma saya bedanya ya masih di tempat tidur. Kamu di gereja. Ya tapi sama, saya juga dengar khotbah. Saya mengerti, ya dia khotbah apa, boleh tanya ya, bagian khotbahnya. Saya semua saya tahu gitu ya." Loh, dia jadi tidak bisa jawab ya. Saya ke gereja untuk dengar khotbah. Saya dirancang juga dengar khotbah. Udah ke gereja belum? Nah, akhirnya kemudian dia punya jawaban satu ya. "Tapi lu nggak kolekte," katanya gitu kan. Wah, saya bilang benar juga ya. Saya pergi ke gereja dengar khotbah, tapi saya tidak kolekte ya. Lalu kemudian teman itu merasa wah menang saya ya. Saya pikir-pikir dengan cepat. Waktu itu kebetulan terbersit pikiran untuk menjawab, "Oke, siapa teman-teman yang mau ke gereja situ yang kebaktian jam 9?
saya titip duit ya, saya titip untuk kolekte. Nah, jadi saya bilang, saya sudah dengar khotbah, saya sudah titip uang kolekte, jadi semua udah beres dong. Begitu kan? Jadi dia bilang, dia nggak bisa jawab saya deh, ya. Lalu dia jawab saya, dasar lu mah bidat, katanya begitu ya. Nah ternyata mana sangka ya bahwa tahun 84 itu ya, kita di tahun 2020 ya. Tahun 2020 artinya 36 tahun. Ternyata apa yang saya katakan itu menjadi kejadian kita ya, di mana kita harus ibadah secara online ya, kita ibadah secara virtual. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Sama dengan yang dikatakan oleh teman saya. Kita datang ke gereja just for listening the sermon. Apakah kita cuma dengar khotbah aja? Jadi sudah ke gereja, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih pakai piyama, duduk di depan televisi, atau masih di tempat tidur, membuka handphone, barangkali ya. Pokoknya saudara melihat saya dengar khotbah, that's it. Begitu, saya sudah ke gereja, ya. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, anak didiknya ini, apa itu sebenarnya jemaat? Ya, apa itu sebenarnya jemaat? Loh, di sini Paulus memberikan 3 hal, ya, 3 hal mengenai gereja. What is the church? Apakah itu gereja sebenarnya? What is the church? Ya, dan dikatakan oleh Paulus kepada Timotius itu adalah bahwa jemaat itu adalah jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat daripada Allah yang hidup. The church of the living God. Kita mempunyai Allah yang hidup. Ya. Yang kedua, gereja adalah tiang penopang. Dikatakan the pillar, ya, tiang penopang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa gereja adalah foundation of the truth. Ya, dasar daripada kebenaran. Nah, jadi itulah natur daripada gereja yang sebenarnya dijabarkan oleh Paulus kepada Timotius tersebut. Maka kita lihat ya. Yang pertama adalah gereja merupakan jemaat daripada Allah yang hidup. Ya. Bapak Ibu ingat enggak ya? Cerita di dalam Alkitab pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, ada 2 murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, jadi mereka berdua, mereka berjalan di sana, mereka berbicara tentang Yesus yang disalibkan, tapi yang kemudian pada waktu itu dikatakan oleh perempuan-perempuan yang ingin mengurapi Tuhan Yesus, ternyata Yesus sudah tidak ada. Ya, dia sudah bangkit sebenarnya ternyata kan, ya. Tapi murid-murid belum jelas, cuma kabarnya itu begitu, ya, bahwa perempuan-perempuan ke kubur Tuhan dan Tuhan Yesus tidak ada di sana, dan murid Petrus dan Yohanes pergi ke sana juga Tuhan Yesus sudah tidak ada dan mereka hanya menemukan kubur kosong. Lagi mereka berbicara pada waktu itu, kemudian Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus, ya. Kenapa mereka tidak mengenali Tuhan Yesus? Saudara, saya rasa ya, nanti kalau persisnya Bapak Ibu tanyain aja deh pada 2 murid itu ya. Kalau ke sorga tapi ya. Kamu lagi bicarain apa sih? Kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak dikenali karena Tuhan Yesus berada di dalam tubuh kebangkitan. Ya, jadi tentu murid-murid tidak mengenalinya. Lalu kemudian 2 murid itu bertanya kepada Yesus. Loh, kamu gimana? Masa kamu gak tahu apa yang terjadi? Oh, itu sedang viral. Ada Yesus. Lalu kemudian kami mengharapkan dia adalah Mesias, tapi kemudian ternyata dia disalibkan, dia dikuburkan. Tapi pada hari ini perempuan-perempuan yang pergi
mengunjungi kubur daripada Yesus itu, ternyata dia sudah tidak ada. Begitu ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menerangkan kepada mereka tentang firman Tuhan yang menubuatkan tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi sambil berjalan Tuhan Yesus jelaskan begini. Sampai di Emmaus, tidak terlalu jauh ya, cuma beberapa mil dari Yerusalem. Sampai di Emmaus, mereka memaksa Tuhan Yesus untuk kemudian bermalam terlebih dahulu ya. Ini merupakan kebaikan ya daripada orang-orang pada zaman dulu ya, sebab waktu itu belum ada hotel Ibis Budget ya, belum ada hotel Aston, belum ada hotel. Jadi kemana kalau udah kemalaman? Udah kamu nginep aja di rumah kita, nginep, besok baru melanjutkan perjalanan. Loh ini udah malam loh, nanti kalau jalan malam-malam itu ada rampok, ada apa gitu ya, tidak bisa gitu, nggak kelihatan jalan dan sebagainya. Udah bermalam aja di rumah kami begitu ya. Dan Yesus kemudian mengikuti undangan daripada kedua murid itu. Nah setelah mereka duduk, mereka makan dulu tentunya ya, mereka makan. Nah disitulah mereka melihat sebuah keanehan daripada tamu yang mereka undang itu, yaitu Yesus ya. Yesus langsung berdiri di tengah-tengah tempat duduk, padahal tempat duduk yang di tengah itu adalah suatu tempat kehormatan yang biasanya ditempati oleh tuan rumah. Tapi kemudian di sini Tuhan Yesus langsung duduk di tengah. Ya, lalu tanpa basa-basi malah dia yang ambil roti, lalu dia pecah-pecahkan, dia mengucap berkat, ya, lalu kemudian dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Lukas tersebut, di mana cerita daripada kedua murid itu dituliskan, maka Bapak Ibu akan melihat ya. Jadi cerita itu ditulis tentu dalam bahasa Yunani kan, bahasa Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa yang dipakai di dalam cerita di Emmaus dengan bahasa yang dipakai pada waktu Lukas mencatat penetapan perjamuan malam itu sama, cuma berbeda sedikit saja. Jadi orang dapat mengambil kesimpulan bahwa Lukas menulis yang dia tuliskan adalah kata-kata yang memang biasa dipakai di dalam perjamuan kudus. Jadi di dalam penetapan perjamuan terakhir pada waktu malam hari itu, dan kemudian waktu Yesus makan dengan murid-murid di Emmaus, itu ternyata kata-katanya sama. Jadi Bapak Ibu dapat melihat bahwa Lukas sengaja mengambil kata-kata di penetapan perjamuan malam sebagai sebuah ungkapan ya, bahwa seolah-olah bahwa itu adalah perkataan perjamuan kudus. Nah, lalu kemudian orang melihat bahwa cerita daripada Emmaus itu bukan sekedar hanya cerita kebangkitan, bukan. Tapi Lukas mencantumkan cerita itu adalah untuk menunjukkan kepada jemaat mengenai bagaimana seharusnya ibadah. Ya, jadi kecuali puji-pujian, misalnya memang tidak tercatat di dalam Lukas itu, tapi semua intinya ada. Yaitu yang pertama adalah khotbah. Yesus menjelaskan di dalam sepanjang perjalanan mereka tentang firman Tuhan, di mana dia menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias itu harus memang menderita, lalu kemudian mati disalib, lalu kemudian tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Ya, jadi ada firman Tuhan unsur. Lalu kemudian ada unsur lain yang penting adalah bahwa itu ada ditutup dengan perjamuan kudus.
Nah, jadi Bapak Ibu, setelah mereka makan malam itu, dan sebenarnya itu ditunjuk sebagai perjamuan kudus, maka murid-murid itu begitu gembira. Wah, kita mempunyai Allah yang hidup. Haleluya. Kita mempunyai Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Kita mempunyai Allah yang bangkit. Lalu mereka lari balik ke Yerusalem dan memberitakan kepada murid-murid. Nah, cerita ini menjadi inti daripada ibadah awal pada waktu itu. Maka kita lihat Lukas mencatat pada hari itu juga. Hari apa itu maksudnya? Hari Minggu. Jadi orang Kristen dari awal tidak beribadah pada hari Sabat. Tapi mereka beribadah pada hari itu juga. Yaitu hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Sebab pada hari Minggu itulah mereka merayakan mengenai kebangkitan daripada Allah. Ya, kebangkitan daripada Allah. Jadi setiap kali mereka berkumpul bersama, mereka akan kebaktian dengan sukacita, yaitu bahwa kami punya Allah yang hidup. Haleluya, kami punya Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu, jadi dari dasar, dari awal kita mempunyai Allah yang hidup. The living God, kita mempunyai Allah yang hidup. Sehingga dengan demikian, kenapa kita kalau kebaktian seolah-olah Tuhan Yesus itu ada di sorga. Seperti berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Kita cuma lapor sama dia. Kita cuma memperlakukan dia seperti Allah yang pasif, yang diem aja, begitu. Misalnya, bagaimana kita di dalam kebaktian, apalagi kalau kita di rumah, ya, sambil dengar khotbah barangkali, wah, kita makan roti, kita minum kopi, kita bisa melakukan itu, ya. Kita pikir yang penting kita dengar firman Tuhan, yang penting kita dengar firman Tuhan. Loh, ibadah emang begitu? Memang ibadah seperti begitu? Tidak. Ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan di hadapan daripada Allah yang hidup. Sehingga pada waktu kita melakukan segala macam, kita harus melakukan persis seperti kita melakukan Allah yang hidup. Apakah Bapak Ibu berusaha untuk mengikuti singer tadi dan WL pada waktu menyanyi? Apakah Bapak Ibu ikut serta? Ya, apakah sungguh-sungguh pada waktu singer menyanyikan besar anugerahmu, kita rasakan betul-betul anugerah Tuhan itu begitu besar. Begitu enggak? Atau kita nyanyi besar anugerahmu, aus minum dulu, gitu. Lalu nyanyi. Apakah begitu? Sehingga kita merasa bahwa Allah kita bukan Allah yang hidup. Allah yang bisa dipermainkan. Allah yang bisa dihinakan. Meski Bapak Ibu, kita pada masa pandemi. Tapi setiap kali kita ikut ibadah, mari kita ikut dengan sungguh-sungguh. Karena kita mempunyai Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang sembarangan. Allah yang hidup. Sehingga betul-betul waktu memuji, waktu berdoa kepada Tuhan, ya, kita semua melakukan itu di hadapan daripada Allah yang hidup. Ibadah bukan sekedar untuk dengar khotbah. Ibadah adalah khusus bagi kita
mempunyai kesempatan, gereja memberikan kesempatan agar kita bisa bertemu dengan Allah yang hidup itu. Maka gereja pada waktu awal mereka selalu mengadakan perjamuan kudus. Cuma kita ikut-ikut Zwingli ya, sehingga konsep perjamuan kudus kita akhirnya berubah. Akhirnya kemudian kita tidak pernah merasakan misteri daripada perjamuan kudus. Selama ratusan tahun baru pada abad ke-21 kita mengerti akan hakikat daripada perjamuan kudus yang dirampok sebenarnya oleh Zwingli. Ya, nah sehingga kita tidak mengerti. Tapi hal itu boleh kita bicarakan pada kali yang lain. Ya, tapi satu hal yang kita ingat, kita beribadah di hadapan Allah yang hidup. Karena kita adalah jemaat daripada Allah yang hidup. Yang kedua, dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, gereja adalah penopang. Ya, gereja adalah penopang. Gereja meskipun misalnya pada waktu gereja awal, wah orang-orang ya gereja bisa dilihat daripada yang kelihatan, tapi ada yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan meliputi semua orang percaya di segala zaman. Ya, nah jadi kita lihat ya, gereja yang kelihatan, ya, gereja yang kelihatan itu bisa dibakar, ya, gereja yang bisa dilihat itu bisa ditindas, bisa diancam, bisa dilarang, misalnya. Tetapi kita perhatikan selama 2000 tahun ternyata gereja tetap bisa berdiri. Bapak Ibu perhatikan ya, Tuhan tidak memelihara sekedar gedung gereja. Kalau Bapak Ibu berjalan misalnya ke Efesus misalnya, oh itu gereja yang besar. Tapi kalau ke sana Bapak Ibu barangkali poinnya aja susah ketemu. Baru belakangan ketemu hanya puing-puing. Ya, it was the church. Tadinya ada gereja di sini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. It was the church. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan izinkan bait Allah juga dibakar, juga dihancurkan. Bait Allah yang kedua pada waktu zaman Tuhan Yesus pada tahun 70, kemudian Tuhan juga izinkan bahwa bait Allah itu dirobohkan. Tapi meskipun orang Kristen pada waktu itu ditangkap orang Romawi, mereka dibakar hidup-hidup, mereka diadu dengan binatang buas, gereja sampai sekarang tetap berdiri. Sehingga gereja tidak mungkin dihancurkan dari luar, tapi gereja dihancurkan dari dalam. Ya, sehingga kita lihat bahwa gereja Efesus sudah tidak ada lagi. Ya, gereja Efesus sudah tidak ada lagi. Ya, banyak gereja-gereja di Mesir, kita kenal dengan gereja Koptik misalnya. Wah, kita banyak menemukan di sini dahulu ada gereja. Dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi bisa saja Tuhan membuang gerejanya, tapi Tuhan memelihara jemaat Tuhan. Jemaat daripada Allah yang hidup itu sampai sekarang tetap ada. Tetap beribadah kepada Allah yang hidup. Di China misalnya, selama 100 tahun pada waktu itu Hudson Taylor, dan setelah dia meninggal diteruskan mengabarkan Injil di Chungko. Orang Kristen setelah mereka melayani 100 tahun, berapa orang Kristen di sana? 1 juta. Selama 100 tahun mereka menginjil di Chungko, ada 1 juta orang percaya pada waktu itu. Lalu kemudian komunis berkuasa, lalu kemudian CIM itu kemudian diusir, lalu berganti nama menjadi OMF karena bukan China lagi kan sasaran mereka. China Inland Mission berganti jadi Overseas Missionary Fellowship, menjadi OMF pada sekarang ini ya.
Nah, 100 tahun 1 juta. Tetapi pada waktu penganiayaan revolusi kebudayaan pada zaman Mao Zedong, ya, gereja berapa? Justru kira-kira 20 tahun 30 tahun revolusi kebudayaan, justru orang Kristen di Cungkuok berapa? 30 tahun cuma revolusi kebudayaan ditekan, orang Kristen tidak boleh ibadah, tidak ada gereja, tidak boleh apa dan sebagainya. Semua itu dikuasai oleh pemerintah. Orang Kristen di bawah tanah justru ada berapa? 30 juta. Dan begitu Cungkuok dibuka, ya, pada waktu zaman Deng Xiaoping misalnya, wah, di kekristenan di Cungkuok itu bisa meledak sehingga orang Kristen bertambah dengan banyak sekali. Teman saya pergi ke Cungkuok misalnya, dia bilang, di sini kita bangga-bangga gereja gede. Di Cungkuok 5.000 gereja dengan 5.000 orang itu biasa, itu pemandangan biasa. Bukan, wah gereja besar benar nih 5.000. Wah, mereka bilang di Cungkuok biasa itu 5.000 begitu. Ya, nah kita bayangin cuma sekarang sayang pada masa Xi Jinping ini, lalu kemudian salah ngomong. Xi Jinping ya mestinya ya, bukan Xi Jinping ya. Dekat soalnya. Lupa saya jadinya. Itu gereja mulai dilarang lagi. Hanya boleh gereja pemerintah yang tentunya dikuasai oleh pemerintah, ya. Tapi kita perhatikan gereja tidak akan bisa dimusnahkan, ya. Gereja sampai sekarang tetap berdiri meskipun mereka menderita berbagai hal, tapi gereja tetap berdiri. Gereja hanya hancur justru dari dalam. Kita lihat seperti di Eropa. Gereja anak muda itu kosong, yang ada cuma tua-tua, yang tua makin lama ya kemudian makin habis, nggak usah ada COVID juga habis sendiri, begitu kan? Nah, jadi akhirnya gereja banyak dijual dan sebagainya. Tapi gereja adalah penopang daripada jemaat pada saat sekarang ini. Yang terakhir kita lihat gereja adalah dasar daripada kebenaran. Banyak orang Kristen yang merasa, buat apa saya ke gereja? Pokoknya saya hari ini ke gereja sini, besok saya ke gereja sono, suka-suka saya. Apalagi pada zaman sekarang ya, Bapak Ibu mengaku enggak ya? Yang tua-tua mungkin masih setia sih ya, dan dia lupa tombol bagaimana ganti channel, begitu kan ya? Tapi kalau yang muda-muda ini ya, remote di tangan, begitu kan kalau nonton TV. Ini khotbah apa sih? 10 menit khotbah, gue gak ngerti dia mau ngomong apa. Ceret, pindah langsung gereja lain, begitu kan? Oh ini juga jelek, ceret, pindah lagi. Wah, pada zaman sekarang kita dengan sangat mudah kita mencari hal-hal yang enak di kuping kita, ya, hal-hal yang enak kita dengarkan. Hal-hal yang kita mau dengarkan. Nah, padahal gereja dikatakan oleh Paulus, gereja adalah dasar daripada kebenaran. Di mana saudara menemukan doktrin yang benar? Di mana saudara mendengarkan ajaran yang benar? Ya, di mana saudara mendengarkan itu? Nah, kemudian di satu-satunya adalah di gereja. Meskipun tentu saja banyak gereja-gereja yang sesat sehingga Bapak Ibu harus baca Alkitab sendiri untuk bisa mendengar ajaran yang benar. Saya dikirimin seorang teman ya. Dulu kami satu gereja, lalu dia kirimin sebuah video ya untuk saya dengarkan. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Dia sebenarnya sudah, dulu kami sama-sama di GKI Kepaduri ya. Tapi kemudian dia pindah sekarang rupanya ke gereja karismatik ya. Jadi dia mendapatkan sebuah video
ya. Yang khotbah saya nggak ingetin deh ya, saya nggak hafalin nama buat apa. Soalnya harddisk saya ini sudah terbatas, sudah tua ya, sudah banyak bad sektor. Jadi yang nggak penting-penting saya nggak ingat-ingat deh ya, langsung hapus begitu ya. Nah si pendeta ini khotbah apa? Nah, ini pasti khotbah yang masih baru ya. Bapak Ibu sekalian, ngomongnya lebih berapi-api daripada saya ya. Saya mungkin harus belajar bagaimana tuh berkhotbah kayak dia gitu. Ini ini vaksinasi itu sebenarnya adalah akal-akal daripada orang-orang antikristus. Waktu saudara nanti divaksinasi, mereka akan masukkan chip yang kecil, lalu kemudian dengan itu melalui chip itu kemudian akan dikeluarkan zat-zat anti daripada virus corona ini, sehingga Bapak Ibu bisa tetap dijaga kesehatannya. Tapi kalau Bapak Ibu melawan atau melakukan suatu, nanti chip itu bisa dihentikan oleh yang pasang, lalu kemudian Bapak Ibu kemudian mati karena karena chipnya dimatiin sama yang berkuasa itu. Lalu dia tanya kepada saya, Hen, gimana tuh pandangan kamu mengenai ini? Saya jawab dia, aduh panjang. Lagi pula dia sekarang ikut karismatik, makanya dia dapat khotbah-khotbah yang kayak beginian lagi, ya. Langsung saya jawab aja dengan singkat. Benar-benar itu pendeta khotbah dengan imajinasi yang tinggi, tapi omong kosong semua. Kalau dia betul, dikatakan di dalam cerita itu, ini Bill Gates mengucurkan beberapa triliun dolar untuk menghasilkan vaksinasi yang bisa dimasukkan chip ini. Triliunan dolar, Amerika aja lagi bicarain kasih nggak stimulasi 2 triliun dolar. Itu dibicarakan di di Senat, di mana untuk memberi izin presiden yang baru Joe Biden ini untuk memberikan stimulasi ekonomi 2 triliun dolar. 2 triliun dolar. Artinya berapa ribu, itu hitung sendiri deh ya dengan rupiahnya. Ini 2 triliun dolar. Ya, 12 nol loh. Lalu kemudian kok Bill Gates bisa kasih 2 triliunan dolar untuk melakukan penyelidikan dan produksi, lalu nggak ada yang tahu, cuma pendeta goblok ini yang tahu. Kok bisa begitu? Ya, kita tahu AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, ya, yang abal-abal ya Sputnik bikinan Rusia, begitu kan? Banyak Moderna, Novavax, begitu dari Amerika, semua kita dengar. Tapi kita nggak pernah dengar mengenai vaksin yang dibuat oleh Bill Gates. Nggak pernah dengar. Hebat nggak ada imajinasinya? Saya bilang, ngapain ini betul-betul imajinasi pendeta goblok yang bodoh-bodohin jemaat. Dan tentu pendeta goblok, jemaat bodoh atau goblok juga. Begitu kan? Ya. Di mana saudara menemukan ajaran yang benar? Ajaran yang benar, meskipun ada gereja tentu yang sesat, tetapi gereja adalah tempat di mana betul-betul ajaran itu dipegang. Itulah sebabnya kita masuk PGI, misalnya GKI, pasti termasuk di dalam Persatuan Gereja Indonesia. Kenapa harus PGI? Karena jelas ya, gereja-gereja di bawah jemaat PGI meskipun berlainan ya, teologi berlainan ya, dan terbuka juga untuk liberal theology misalnya kan. Tapi yang pasti gini, gereja yang benar akan menjaga doktrin yang benar.
Kenapa Bapak Ibu harus ikut ke gereja sini? Ya, karena di dalam gereja inilah kita bisa dijaga untuk mempunyai doktrin yang benar. Karena jemaat adalah tempat di mana kebenaran dasar itu dipertahankan. Itu sebabnya. Nah, Bapak Ibu, apa kita sekedar cuma melihat bahwa saya cuma dengar khotbah? Salah. Pertama, gereja adalah jemaat daripada Allah yang hidup. Apa kita sembarangan dengar khotbah yang menyenangkan? Nah, tidak. Gereja adalah dasar daripada kebenaran. Dan meskipun kita terpaksa beribadah secara online, kita tetap bisa beribadah. Karena gereja adalah penopang daripada jemaat. Bisakah kita menangkap ketiga hal ini dari gereja? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami jemaat GKI Jatinegara. Kami boleh bersungguh-sungguh menjadi jemaat daripada Allah yang hidup. Dapat menjadi penopang dan dapat menjadi dasar daripada segenap kebenaran Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga jemaat tetap dapat berdiri di dalam iman yang sungguh, iman yang benar, iman yang sejati. Dan menyembah Allah yang hidup dengan tulus hati. Kami ingin serahkan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, demikianlah kita ikrarkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, Engkau adalah Allah yang hidup, yang tahu segala kesusahan kami. Kami berada dalam keadaan pandemi, maka ya Tuhan, banyak di antara jemaat kami mungkin mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan di dalam kehidupan, kesulitan di dalam kesehatan, kesulitan di dalam kebebasan. Banyak sekali hal yang kami tidak dapat lalui ya Tuhan pada masa pandemi ini.
Tapi Tuhan, ingatlah kami dan kuatkan kami. Di dalam keadaan pandemi ini, kami mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi segala apapun juga. Sehingga kami tetap dapat berdiri. Apapun juga, kami boleh tetap dapat berdiri. Lindungi kami ya Tuhan daripada penularan COVID-19 yang pada hari ini, terutama di Jakarta ini, sudah mulai naik sedemikian rupa sampai 3 hari, dalam setiap hari lebih dari 3.000 orang yang terpapar virus corona. Rumah sakit penuh, banyak mereka yang sakit tidak kebagian di rumah sakit. Ya Tuhan, dalam keadaan negara kami yang seperti ini, kiranya Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh dapat keluar tetap daripada situasi ini. Kami berdoa untuk vaksinasi yang diadakan. Biarlah vaksinasi itu secepat-cepatnya untuk menimbulkan herd immunity di dalam bangsa kami. Ketahanan, imunisasi yang menyeluruh di dalam segenap bangsa Indonesia. Tuhan tolong. Dan juga biarlah negara kami boleh mengalami pulihnya ekonomi pada tahun ini, yang tidak terlalu terdampak dengan pandemi daripada COVID-19 ini. Kasihanilah kami, kasihanilah negara kami ya Tuhan, dan jaga kesehatan daripada jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Presiden Jokowi yang harus berjuang melalui menteri-menterinya di dalam menghadapi hal ini. Tuhan tetap memberikan bijaksana pada beliau. Tuhan memberikan kepada dia untuk tahu apa yang harus dikerjakan beliau sebagai kepala negara. Bersama dengan pembantu para menteri, mereka dapat menjalankan semua dengan baik. Sehingga kami, negara dan bangsa Indonesia tetap dapat keluar, tetap dapat berjalan sebagai sebuah bangsa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan negara kami. Kami ingin serahkan jemaat GKI Jatinegara ini ke dalam tangan Tuhan saja. Jagalah jemaat-Mu ya Tuhan. Peliharalah jemaat-Mu ya Tuhan. Meskipun beribadah harus dalam keadaan virtual seperti demikian, biarlah Tuhan menjaga iman daripada jemaat sehingga mereka tetap dapat berdiri teguh. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami. Kami boleh berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342 352 9101, atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta WA Grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga bagi yang kesulitan untuk transfer,
Bapak, Ibu, Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Dan dengarlah nas firman Tuhan dari Mazmur 54 bait yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tak pernah putus-putusnya Tuhan berikan kepada kami. Dikala pandemi COVID-19, Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kekuatan, menjaga, melindungi, memelihara kami, hingga saat ini kami ada sekarang. Terpujilah Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan kepada kami semua. Hari ini kami pun bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah pagi hari ini, kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami untuk memberikan akan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan yang masuk dalam rumah-Mu Tuhan, dan beri hikmat kepada para majelis yang Tuhan percayakan untuk mengatur dan mengelolanya persembahan ini, agar dipakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong hidup kami, dan Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita semua. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong hidup kita dan menyertai kita semua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan besar nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari orang-orang yang beriman katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus
ditebus olehnya. Mari orang-orang yang beriman katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Sebelum jemaat bersaat teduh, kami Majelis Jemaat ingin memberitahukan kalau ibadah online kita masih berlangsung sampai Mei 2021. Keputusan ini akan ditinjau secara bertahap dan kami juga menghimbau kepada jemaat terkait dengan COVID-19. Kita sebagai manusia pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kepanikan. Tapi sebagai orang-orang Kristen yang beriman, kita perlu bijak, perlu hikmat, dan perlu waspada. Kita percaya tangan Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.